sebuah jirat nisan. Untuk kata nisan sendiri itu sebenarnya masih baru, itu serapan dari bahasa Arab. Kala merga sebuah mitologi makhluk Hindu. Hanya di Nusantara mungkin ya, nisan makam itu berbentuknya sangat eksotik. Semakin bentuk nisan itu eksotik dengan gaya-gaya yang macam-macam, itu justru mereka mengerti bahwa yang dimakamkan ini bukan orang sembarangan. Hanya orang-orang tertentu yang boleh menggunakan jirat itu. Tapi Salam Nusantara, salam budaya, sobat pecinta cagar budaya yang ada di Nusantara semua. Kali ini kita bersama narasumber kita yang keren. Dari sana Kang TP Piknik, sejarawan mandiri, Dewa Angga dari Aksi Nusantara, Kang Gareng, penggiat aksara Jawa Kuna. Pada kesempatan keroyokan ini, edisi ini, kita sedikit membahas tentang yang terjadi baru-baru ini yang lagi viral, tentang apa istilahnya pemastian atau apa Mas Angga? sebuah jirat nisan. Ya, tentang pemaknaan nisan yang lagi-lagi viral, yaitu tentang adanya kecenderungan dari teman-teman yang mengatakan nisan ini dari era ini, nisan ini pasti keturunan ini, dan lain-lain. Nah, makanya itu kita sedikit istilahnya kolaborasi, keroyokan, podcast keroyokan ini istilahnya, tentang nisan. Pertama saya mau tanyakan kepada Kang Gareng yang di sini sebagai penggiat aksara Jawa Kuna. Saya mau tanyakan apakah ada dalam literasi sejarah kita tentang nisan khususnya, atau tentang kalau raja-raja atau orang-orang besar dulu yang sudah berpulang, apakah ada keterangannya di prasasti atau di literasi? Monggo Kang Gareng bisa dijelaskan. Terima kasih atas pertanyaannya dari Mas Agus. Untuk kata nisan sendiri itu sebenarnya masih baru, itu serapan dari bahasa Arab. Sedangkan makam itu juga bahasa Arab. Sedangkan di naskah-naskah kuno, kita ambil saja para raton itu ada kata pasetran. Jadi pasti ada orang zaman dulu itu yang dikubur, yang dimakamkan. Tidak semua itu dikremasi atau diabukan. Seperti cerita Ken Arok itu, ketika bayi dibuang sama orang tuanya, kemudian ditemukan sama Lembong, itu di Pasetran, di komplek makam. Jadi cara mengkubur orang yang sudah meninggal itu sudah ada zaman klasik. Dan angka tahun yang ditemukan di Toyo tertua itu zaman dengan Hayam Wuruk, masakan Majapahit, itu sudah ada komplek pemakaman di Troloyo Trowulan. Nah, pemakaman untuk orang-orang sebelum Islam kan juga ada seperti yang disampaikan Kang Gareng tadi, khususnya mungkin untuk selain golongan yang bukan raja atau yang setingkatnya, yaitu mungkin dimakamkan, cuma mungkin beda Mas. Gimana? Kalau pemakaman Islam kan jelas arahnya utara dan selatan. Sementara makam-makam di sebelum Islam gimana Mas Gareng? Untuk makam sendiri, menurut syariat Islam itu arahnya utara dan selatan, itu sudah syarat wajib. Itu seperti yang kita temui di makam-makam Troloyo itu seragam arah hadapnya. Tapi saya tidak tahu apakah yang dimaksud Pasetran di Pararaton itu mengikuti makam-makam dengan arah utara selatan
atau makam yang seperti apa. Bahkan di daerah-daerah seperti Papua itu malah ada yang dimumi, dimasukkan sarkofagus. Kemudian di daerah Situbondo itu tidak semua orang dikremasi, tapi juga ada yang memang dimasukkan dalam peti kubur batu dan tidak dikubur. Kita bisa melihat arah hadap itu dari masa Islam saja. Lebih dari masa Islam, sebelum ada pengaruh Islam, kita tidak bisa menyimpulkan harus ada kemana, atau mereka punya kepercayaan sendiri, atau menghadap ke arah gunung seperti orientasi arah hadap candi, atau dari matahari terbit seperti arah hadap candi juga. Kita tidak tahu. Belum ada kajian tentang makam-makam zaman klasik sebelum ada pengaruh Islam. Salam Nusantara. Info bagi dulur-dulur yang bingung mau ngasih kado apa, atau yang mau bikin pajangan di rumah. Nah, dulur-dulur bisa order lukisan atau gambar karikatur seperti ini. Gimana? Keren kan? Oke, langsung saja order sekarang. Segera hubungi admin atau klik link ini. Jadi intinya memang belum ada ya ketentuan sebelum Islam makamnya itu harus utara selatan atau makam barat selatan atau mungkin agak sereng, kan kita nggak jelas. Lah untuk jerat nisan dan kalamerga saya mungkin bisa bertanya sama Om Dewa Angga tentang apa itu kalamerga dan selengkapnya di situ. Saya ingin tanya apakah setiap model nisan itu mewakili masa atau mewakili keturunan atau gimana Mas Angga? Monggo lanjut. Kalau kalamerga sendiri sebuah mitologi makhluk Hindu. Jadi kala ini Betara Kala itu tadi buto, terus merga ini kidang. Nah, ada tanduk kidangnya itu, bahwa kalau filosofi dari kalamerga sendiri, kalau kita baca itu ada satu makhluk yang dinamakan buto, itu memang menjaga agar wilayah itu atau tempat itu, pasetran itu tetap menjadi sesuatu yang sakral. Dalam arti untuk menakuti, tidak ada gangguan dari pihak manapun. Terus merga sendiri, kidang sendiri, ini kan salah satu mitologi hewan suci, bahwa di sini, nah ini tempatnya orang terhormat yang ada di sini. Makanya ketika membaca jirat nisan, kita tidak bisa mengatakan, oh ini kalau jiratnya seperti ini era Giri, jirat era ini era Teroloyo, era ini. Kalau kita bicara jirat itu tergantung kepada tidak bisa satu persatu, itu harus kita ulas. Dalam artian kita ulas perbagiannya, mulai dari arsitektur ini terpahat atau tercetak, pahat dengan cetak lain ya Mas, yang model cor dengan terus patmanya berapa, ini tingkat setelah kebesarannya beliaunya 3, 5 atau sampai ke berapa, itu kan itu menunjukkan strata sosial yang dimakamkan secara nggak langsung ya. Betul, seperti itu. Berarti ada ciri-ciri khusus antara makam orang biasa sama orang-orang yang bukan biasa, maksudnya golongan ke atas. Dan ciri-ciri itu biasanya apa yang biasa terlihat di nisan-nisan makam-makam yang kuno, khususnya makam-makam yang bukan Islam dan makam Islam, bedanya gimana? Kalau bicara jirat, saya tidak mengatakan jirat ini jirat Giri, ini jirat Loyo. Saya mengatakan jirat abad sekian itu mempunyai ciri yang seperti ini. Mungkin. Style. Lebih ke style. Diragam jiratnya. Jadi butonya diganti dengan suluran, dengan kembang-kembang itu tadi. Terus di patmanya mungkin strata sosialnya dia lebih tinggi, dia 5, memakai 5. Terus di atasnya sendiri, kalau dia laki-laki, dia pemimpin,
mungkin di ujungnya ada bentuk lancip, ya, penggambaran dari burung atau makhluk yang lainnya menunjuk bahwa beliau laki-laki. Tapi kalau menyangkut tentang strata sosial, strata sosial memang hanya orang-orang tertentu yang boleh menggunakan jirat itu, tapi tidak harus nasab, dalam artian saya terah dari salah satu wali ini, terus anak turun saya harus misalnya seperti ini. Nah, yang kita jumpai di beberapa wilayah itu bukan nasab, nisannya sama, ada setel es terbalik, ngomong kan jirat giri. Nah, ya kan ngomongnya jirat giri, sedangkan di nisannya Sunan Giri sendiri pun biasa. Ya kan ujungnya segitiga, model stela ya. Kalau mungkin ngomong model giri kan nggak apa-apa. Cuma ini terang giri itu yang jadi masalah mungkin ya. Karena mungkin karena kan kadang orang lihat jirat nisan yang seperti ini dikatakan, oh ini keturunan giri, ya dimasalahkan yang itu. Kalau model kan ya mungkin ini model giri, masalah model itu kan keumuman tren, ya kan. Kalau sekarang bahasa sekarang tren. Nah, yang dimasalahkan mungkin Kang TP tentang apakah semudah itu mengatakan kalau nisan ini pasti keturunan dari Sunan Giri atau Sunan yang gimana menurut pandangan Kang TP tentang kecenderungan yang akhir-akhir ini ada tentang nisan ini berarti ini. Nah, gimana kan itu nggak semudah itu seharusnya kalau menjadi kajian yang diperbolehkan. Jadi untuk menentukan atau mengidentifikasi suatu makam itu kan orang itu berparoan pada nisan ya, karena dan hanya di Nusantara mungkin ya, itu yang nisan makam itu berbentuknya sangat eksotik. Mungkin di negara Arab Saudi sana mungkin makam itu kadang-kadang biasa ya, kadang-kadang hanya batu penandanya itu. Nah, akhirnya mungkin secara ada unsur pengaruh tradisi klasik, akhirnya orang yang dimakamkan itu juga dimodif makamnya itu sesuai betul strata sosial yang pertama. Dan kalau bicara masalah model nisan itu kalau saya pribadi lebih cenderung ke era tren ya. Karena nisan makam itu sebuah objek bentuk yang mana hampir sama sebenarnya mewakili ciri arsitek. Kalau ibarat kalau bangunan ya, bangunan rumah, bahkan candi pun ada identifikasi candi Jawa Tengahan, ada candi Jawa Timuran kan gitu ya. Gapura pun gapura Jawa Tengahan, Jawa Timuran, Bali itu agak beda-beda ya, secara bentuk personifikasi arsiteknya beda. Nah, nisan itu juga begitu. Ada yang model tidak lazim Jawa, contohnya jirat dan makamnya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Itu jelas itu bukan ciri Jawanya loh. Makanya ada yang berpendapat itu orang dari luar. Nah, karena yang membangun pada akhirnya nisan dan makam itu kan yang masih hidup. Nah, sudah meninggal nggak mungkin. Artinya pengikutnya. Nah, semakin bentuk nisan itu eksotik dengan gaya-gaya yang macam-macam, dengan langgep-langgep yang ciri ornamennya rame dan menarik lah, eksotik itu justru mereka mengerti bahwa yang dimakamkan ini bukan orang sembarangan. Nah, kalau orang biasa bahkan di makam umum ada nisan kajen, nisan kayu gitu ya. Nah, itu juga menunjukkan bahwa mungkin ini orang biasa karena mungkin tidak semua orang itu mampu bisa beli, bisa mendatangkan bahan-bahan yang macam-macam lah ya. Makanya rata-rata nisan itu hampir semuanya dari batu kapur pada akhirnya kan ya. Karena andesit mungkin susah untuk mendapatkannya. Tergantung wilayahnya ya. Betul. Di daerah pesisir mungkin batu kapur, kalau di dekat gunung bisa batu andesit atau mungkin yang lain ya. Betul. Nah, itu. Dan yang paling penting di nisan itu kalau ada inskripsi tulisan itu yang perlu dikaji, seperti nisan Fatimah binti Maimun, nisan Maulana Malik Ibrahim itu ada inskripsinya. Di Bedangten itu ada Said Husaini, aksara itu bisa terbaca, jadi kita tahu. Tapi rata-rata yang minim itu adalah unknown tanpa inskripsi. Nah, itu yang susah. Nah, artinya ya perlu ada kajian-kajian yang secara akademisi, yang secara data itu yang harus diperkuat gitu kan.
kalau lihat model nisan ini Betul. dari terah ini gitu. Iya. Jadi sangat mental lah kasarnya. Iya. Kita boleh nyatakan harus ya itu tadi perlu kajian dari Iya. berbagai segi dari Iya. kajian yang lain ya. Jadi gimana kalau misalnya ada orang kaya dahulu ya cerita aja, dia punya uang terus beli keluarganya maksudnya yang Iya. ditinggalkan, Iya. beli Nissan yang modelnya kayak pembesar itu. Iya. Apakah padahal dia jelas bukan nazar pembesar. Iya. Terus di kemudian hari beratus-ratus tahun kemudian di era kita mungkin Iya. Iya. dianggap sebagai terah dari yang itu yang orang besar tadi. Iya. Padahal bukan. Dan kalau sudah terlanjur di salah kaprah seperti itu gimana menurut teman-teman ini? Om Kareng, Iya. Om Angga dan Jadi memang banyak ya. Iya, ngono lah, ngareng dulu. Kalau tentang kalamarga, kita bisa ambil contoh yang paling masih jelas terlihat. Itu kita bisa googling lah paling enggak. Itu di Candi Sukuh. Itu masih ada gambar kalanya. Kemudian ada kijang dua kanan kiri dengan hadapnya saling membelakangi. Juga di candi-candi Gunung Nanggungan itu pernah dijumpai. Saya ada foto lamanya. Itu sebenarnya tentang konsep naik turun dewa, bisa dewa yang kemudian turun ketika dipanggil untuk keperluan upacara, bisa juga untuk naik seorang yang mati kemudian menuju alam kahyangan. Swarloka, Loka. Kita bisa lihat juga contoh-contoh nisan kalamerga di makam-makam Troloyo yang angka tahunnya itu rata-rata zaman Hayam Wuruk. Jelas-jelas banyak yang tertulis inskripsinya angka tahunnya itu zaman Hayam Wuruk masa kemasan Majapahit, jauh sebelum zaman Sunan Giri. Tapi kemungkinan toh zaman Sunan Giri relief seperti itu, model nisan seperti itu lebih ngetren, ya nggak apa-apa. Jadi kita mewakili era saja, era Giri, kemudian era Troloyo. Tapi kita tidak bisa memastikan kalau ini makam pasti dari Trah Giri. Nah itu yang tidak bisa. Apalagi makamnya itu tidak ada inskripsi yang menjelaskan tentang nama atau nasab dari yang dimakamkan. Kita belajar sejarah, kajian sejarah itu harus objektif. Kita harus menghadapi benda, suatu objek. Kita meneliti misalnya makam, yang paling ada tulisannya itu ya tulisan. Kalau di tulisannya tidak ada tulisan, kita tidak bisa ambil kesimpulan. Nah kalau kita tiba-tiba mengambil sumber dari suatu orang, itu namanya subjektif. Subjek artinya kan orang. Nah, subjektif itu tidak bisa kalau langsung disimpulkan pada suatu objek bahwa nisan model kalamerga itu merupakan ciri dari trah atau nasab Sunan Giri. Ya, itu tidak bisa seperti itu. Padahal data pembanding angka tahun yang ada di makam Troloyo dengan motif kalamerga itu banyak. Bahkan jauh sebelum Sunan Giri ada itu saya lihat kalamerga pada nisan itu ada banyak. Dan kebanyakan yang di Troloyo itu tidak memakai nama, hanya angka tahun, kemudian kutipan ayat-ayat. Hanya ada satu kalau nggak salah itu nama orang Solehudin siapa gitu? Zainuddin. Oh? Zainuddin. Iya Zainuddin. Nah, itu hanya ada satu malah. Nah, itu nama itu malah jarang ditemui. Yang banyak itu malah kutipan ayat atau angka tahun.
objektif lah. Kita harus fair dengan apa yang kita katakan. Gitu. Mau dilanjutkan Om Angga tentang hal tersebut? Variasi jirat, umpama kita bicara jirat paling banyak itu ada di wilayah Aceh. Kalau kita bicara jirat nisan Islam, daerah Perlak, daerah Malaysia, itu variatif jirat-jiratnya luar biasa. Bahkan ada satu jirat yang bolong tengahnya berukir Arab. Itu saya pernah di sana itu ke 1680 kalau tidak salah, terbaca 1680. Saya terakhir ke sana 2008. Dan kalau bicara tentang nisan, kita tentang nisan atau sesuatu yang sangat objektif, itu sebenarnya sangat objektif. Saya sama Kang Titi, sama Om Agus, sama teman-teman yang lain, Om Garim juga ini, kadang dikira itu kita tidak percaya gaib. Bahkan kita seolah-olah teman-teman yang sarkup itu memusuhi kita. Kita percaya gaib itu, tapi kita kan harus objektif, subjektif. Nah, yang sering kita temui itu kan ada metode-metode tanpa kajian, tanpa cerita tutur masyarakat ini tidak dikumpulkan, mengungkap suatu makam dengan metode gaib. Ini yang banyak keliru, ya kan ya, banyak kelirunya di situ, ya kan. Bukan saya tidak percaya gaib, tidak, tapi beberapa kekunoan itu ada di situ. Sunan Boto miring, Sunan Boto tumpuk, sampai Sunan Boto jengking. Nah, ini kan perlu sebuah kajian, perlu sebuah riset. Tidak semudah yang dibayangkan ketika membuka makam itu langsung ketemu nama, tanpa mengidentifikasi dahulu cerita rakyat yang berkembang. Apakah ada keturunan, apakah benar ini di sini, dari desa sebelah, dari literasi yang ada. Dan rata-rata teman-teman kan yang sebelah lo ya, teman-teman yang sebelah lo ya. Itu kan metodenya kan metode gaibiyah, sarkubiyah. Nah, arke gaib yang seperti ini yang pernah kita temukan di Prasasti Ngambil, Mas ya. Itu anak turunnya Nyai Giri ke-6 menjadi makam. Di situ ternyata prasasti. Di Gresik ada tumpukan bata. Terus dengan mudahnya karena bata ini tertancap, seolah-olah ini nisan yang satu makam yang bubra, terus bata ini nancap di posisi utara, akhirnya menjadi nama Sunan atau nama wali. Lah ini kan sangat mirip sebenarnya. Kita kan sejarah ini kan satu adalah kelogisan. Kalau kita bahas tentang kelogisan, sumber data itu tetap kita gunakan. Tapi yang kita sayangkan teman-teman ketika mengulas tentang makam, mengulas tentang nisan, ini yang sebelah lo ya, teman-teman sebelah itu. Terus metode saya seperti ini, diangkat, dibesarkan, kasihan teman-teman yang khawatir. Kondisi hujan, jadi gimana ini? Kita lanjutkan atau langsung kesimpulan dari Kang TP tentang tadi? Kesimpulan Dari Mas Angga, gimana tentang pengasapan, apakah cukup dengan nisan? Kang TP. ya, pada dasarnya belajar sejarah itu mengajarkan metodologi ya, ada metodenya. Karena belajar sejarah itu kita belajar kejadian yang masa lampau, kita belum lahir, kita nggak tahu. Nah, ada tuntunan yang namanya metodologi, yang mana nanti hasil kajiannya itu bisa dilogika, bisa direspon dengan baik, bisa diambil kesimpulan yang sesuai dengan kajian yang tepat. Artinya tetap dalam ranah tanda kutip dugaan. Jadi kalau angka pastinya
ini bukan masalah ilmu sains ya. Kalau sains matematis jelas 1 tambah 1 2. Tapi sejarah ini memang semuanya itu perlu dengan dugaan. Alangkah baiknya itu harus diawali dengan kata dugaan, diduga. Bahkan sekelas arkeolog pun pasti kalau mengidentifikasi suatu objek kekunoan, mereka tidak gegabah, pasti dengan kata-kata awal dugaan, diduga. Nah itu kan, itu lebih bijaksana sebenarnya. Karena apa? Ya karena kebenaran mutlak itu hanya Allah Subhanahu wa taala, dan kita manusia itu punya keterbatasan gitu ya, manusia ini. Jangankan yang masa lampau yang sudah ratusan tahun, kadang-kadang sejarah yang 65, yang baru saja 45 itu masih banyak distorsi ya. Nah, artinya apalagi yang sudah ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Nah itu memang ada metodologinya ya Gus. Metodologi itu ya kajian yang tepat, minimal sesuai dengan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademisi. Itu sebenarnya Gus. Jadi nggak bisa nanti kalau versi presentasi akademisi sumbermu apa? Tak terawang ya. Wah, pasti audien kan menolak ya. Artinya hindari kata-kata itu dengan metode yang jelas. Kalaupun ada sumber yang diyakini benar, yakini benar itu harus objektif, bukan subjektif. Karena saya punya sumber, saya mengatakan benar, tapi menurut lainnya kan belum tentu benar. Dibandingkan dengan data-data yang lain, semakin banyak sumber, saya yakin bisa ketemu benang merah yang harus diproseskan dulu dengan dan sumber dan beberapa metode. Ada data pembanding minimal. Enggak, kita bisa memberi informasi yang salah kepada masyarakat. Iya. Kalau dalam lingkup tertentu tadi bisa jadi salah sangka, bisa salah terima dan salah kirim bisa. Nah, betul. Kita takutkan. Betul. Bukan karena maksudnya seperti itu kan. Iya. Kan nggak enak ngomong langsung gitu. Iya. Jadi paling enggak ya kita harus berhati-hati lah kalau berhadapan dengan sejarah, apalagi dengan masyarakat yang kurang paham ya. Iya. Jadi demikianlah obrolan kita saat ini, dulur-dulur begini cagar budaya, karena remes dan ini kegrimisan kasihan narasumber. Dan jangan lupa kita disponsori oleh Isaura. Terima kasih podcast kita hari ini. Terima kasih untuk Kang Gareng, Om Angga, Kang TP atas atensinya dan sudi berhujan-hujan di tempat Garda Wilwatikta. Dan saya hampir lupa, ini ada cenderamata untuk Om Angga yang beberapa kali jadi narasumber tapi belum sempat memberi. Ini kenang-kenangan buat Om Angga. Diterima. Bukan harga goib ini, bukan. Ini hasil nyontoh, bukan nerawang. Saya nyontoh dari foto, terus saya rubah-rubah dikit lah. Dan medianya cuma spidol, dan lagi-lagi saya promo kalau ada yang mau pesan bisa hubungi saya. Seperti tadi, terima kasih Mas Aziz atas isauranya. Terima kasih, salam Nusantara. Rahayu.